Halo guys, di sini gue Hazel. Gue bakal tunjukin ke lo semua gameplay gue main game Apex Legends dan teman gue. Ini gue udah Apa? turun di tempat yang sepi, tapi Anjing. sayangnya udah ada musuh dan apesnya lagi, gue dapat senjata cuman sniper. Cuman tenang karena gue jago, gue bisa handle ini. Di sini gue udah crackin satu orang dan boom, kenok satu orang. Setelah gue kenokin temannya satu, temannya langsung marah dan nembakin gue sampai gue low. Dan untungnya gue masih bisa kabur untuk ngisi shield dan darah gue. Anjing. Dan karena teman gue player baru, dan tiba-tiba ini yang terjadi. Wah, gue ditonjok bang, tolong. Wah, bang, sini anjing. Kalian dengar sendiri kan? Di sini gue berhasil buat kenokin satu Dekat, munculnya dekat, lagi dekat, dan dekat, 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 dekat. saat gue mau backup teman gue, Ini heal tapi gue bang. ternyata Ini gue cowok. musuh udah ada di depan mata gue. Woi, Di sini jujur jangan nembak gue gua. nembak bener-bener miss karena teman gue panik dan gue juga ikut-ikutan panik. Setelah gue kenok dan gue kabur, teman gue langsung nge-revive gue dan kita memutuskan untuk mundur dulu karena posisi yang sangat tidak memungkinkan dan heal masih kurang. Anjing di belakang bang. Cabut, 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 cabut. Shield dan darah penuh, dan sekarang gue ready untuk perang lagi. Boom, satu shield musuh udah gue pecahin, dan setelah gue denger teman gue ngomong kayak gitu, gue langsung maju sambil ngelempar bom, dan kalian lihat sendiri, ini yang terjadi. Gue dirasa sama 2 orang, dan satu crack. Satu orang lagi crack, dan bukannya dia mundur, tapi dia malah maju, ngeras gue dengan gaya jump shotnya itu. Berpikir ini adalah Free Fire. Dia malah kabur demi kepentingannya sendiri tanpa mau membantu temannya. Dan ujung-ujungnya dia tetap mati sama gue. Dan setelah ngelut sebentar, ternyata di belakang gue ada orang karena gue dengar step. Walaupun tembakan pertama gue miss, gue tungguin dia di arah sebaliknya karena tempat ini cuma ada satu jalan kabur, yaitu ke belakang. Dan ujung-ujungnya tetap aja, satu squad, bye-bye, pulang ke lobby. Seru sini, mulai seru nih, mulai seru nih. Gue mulai bisa main nih, anjing. Setelah kalian dengar teman gue ngomong kayak gitu, ternyata udah ada squad baru yang mantau kita. Kan itu gue ikut nih babi. Gue butuh peluru jir. Gak ada peluru kan nih bang. Di sini gue cari-cari, gue nggak bisa nemuin musuhnya di mana. Ternyata dia ada di depan muka gue dan boom, karek, dan dia langsung kenok sama gue. Oh ya, setelah peperangan tadi gue lupa jelasin ke kalian semua kalau karakter yang gue pakai ini adalah Wraith. Dia bisa deteksi musuh di sekitar dia dengan pasif skill dia. Gue nggak tahu kenapa dia diam aja, mungkin dia udah lost hope karena teman-temannya udah gue bantai. Setelah gue rotasi sebentar, di sini gue scan care packs untuk menentukan apa isi dari care pack tersebut. Sebelum gue ambil senjata yang ada di dalam care pack itu, gue harus mastiin ada orang atau enggak di sekeliling gue. Setelah gue tahu nggak ada orang di sekitar care pack itu, gue pun turun untuk mengambil isi dari care pack itu. Gue turun buat ngambil care pack itu karena isi dari care packnya adalah senjata Mastiff shotgun yang gue pakai sekarang ini. Gue bisa tahu karena sebelumnya gue udah scan isi dari care pack itu. Setelah rotasi sebentar, sekali lagi pasif gue nyala yang mendadakan kalau ada orang di sekitar sini. Walaupun gue nggak tahu di mana orangnya, tapi seenggaknya ini adalah informasi yang sangat berharga. Dan gue lupa jelasin kalau senjata yang gue pakai ini adalah Sentinel yang bisa gue charge pakai shield untuk ngeboost damage dan fire speednya. Ya, gue lihat dia di mana. Dia turun ke bawah dan it's time to hunt, baby. Ini yang gue jelasin sebelumnya kalau Sentinel bisa di-charge menggunakan shield. Mana, mana, mana. Gue udah lihat dia di bawah dan gue juga ikutan turun bawah untuk ngeras mereka. Satu shield dari musuh udah pecah karena teman gue dan gue di sini berencana untuk maju, tapi sayangnya ada smoke yang menghalangi pandangan gue. Dan gue juga langsung mendengar ada suara terbang dari arah kanan dan benar ternyata ada orang di sebelah kanan gue. Di sini gue nggak tahu kenapa dia kabur, padahal gue nembak nggak kena sama sekali. Gue lihat di sana lagi ada 2 orang musuh yang sedang jalan dan mantau-mantau kita. Gue memutuskan untuk ngelempar bom dan ini yang terjadi. Satu orang crack karena bom yang gue lempar dan dia langsung kedok sama teman gue. Setelah musuhnya kenok, gue langsung memutuskan untuk keras mereka dan di sini gue sangat-sangat dibuat kebingungan karena ya kalian lihat sendiri. Woi, woi, bang, 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 bang.
Di sekeliling gue dengar banyak banget step. Dan temen gue tiba-tiba knock. Tapi tenang, karena di Gua sini gue dibantu. jago, gue berhasil knock-in satu orang lagi. Wah, mending gua dulu, Bang. Mending cabut ke gua. Dan karena karakter yang gue pakai ini adalah Raid yang skillnya Kenapa, bisa Bang? masuk dimensi lain dan buat portal, di sini gue memutuskan untuk membuat portal biar teman gue bisa selamat. Dia dulu, dia dulu aja tuh. Ini anjing gua. Ini. Walaupun teman gue udah deket, gue mau nge-revive teman gue tapi gue terganggu oleh step yang bener-bener banyak gue dengar di sekeliling gue. Kalian dengar sendiri kan ada banyak step. Dan tentu saja gue nge-charge senjata gue karena senjata gue adalah sentinel dan gue kembali buat nyari musuh yang tersisa satu orang lagi. Dan setelah gue cari, gue nggak nemu sama sekali. Ternyata dia ada di belakang temen gue. Karena gue dengar suara langkah kaki yang di atas air. Gue langsung buru-buru buat backup temen gue karena takutnya temen gue bakal knock dua-duanya karena mereka masih sibuk heal. Surprise, walaupun di sini gue pakai sniper, tapi gue sangat-sangat pede buat ngalahin satu orang ini. Dan ya, bye-bye. Satu orang lagi gue pulangin ke lobby. Di match ini benar-benar nggak tenang karena baru ngeratain satu squad dan tiba-tiba udah ada satu squad lagi yang mantau kami. Anjing. Sekali lagi, karena gue jago, walaupun gue cuman pakai sniper, gue tetap bisa buat kenokin satu orang. Di shield dulu aja, Bang. Boom, apa gue bilang? Walaupun gue cuman pakai sniper, gue tetap bisa kenokin satu orang. Dan ya, setelah gue kenokin satu orang itu, gue ngisi shield dan gue lagi-lagi nge-charge senjata gue karena senjata ini benar-benar harus Ini nih. di-charge. Mana gua nyari ini anjing. Care package over there. Baru tenang sebentar, teman gue langsung nge-scan zona selanjutnya dan ternyata langsung ada orang di sebelah kiri gue. Ya, dia ngerespon temannya lagi biar squad mereka makin kuat dalam pertarungan terakhir ini. Di sini gue dengar ada satu orang yang lagi ngerespon temannya dan gue langsung memutuskan untuk execute ya karena biar mengurangi beban fight di pertarungan terakhir ini. Aduh, di sini temen gue lagi dalam keadaan terburuk, satu orang udah mati dan satu orang lagi masih kedok. Di sini gue langsung inisiatif buat buka portal untuk menyelamatkan salah satu teman gue yang tersisa. Dan ya, karena dari awal game kita udah perang, temen gue ternyata nggak punya shield lagi. Dan di sini gue juga langsung ngasih shield yang gue punya ke temen gue biar dia bisa heal. Last squad. Kalian dengar sendiri karakter gue ngomong apa? Yap, last squad. Do something good. Berarti cuma tersisa 2 squad dalam pertarungan kali ini dan gue nggak tahu gue bisa memenangkan pertarungan kali ini atau tidak. Di sini gue nyari jalan biar bisa naik ke atas rumah, tapi sayangnya nggak ada jalan yang gue temuin biar bisa naik ke atas rumah ini. Target spotted. Dan di sini mereka ternyata dapat high ground. Walaupun squad gue di sini dapat zona, tapi kalau mereka yang dapat high ground itu bisa gawat. Di sini gue tetap berusaha untuk fight dan berhasil mecahin salah satu shield dari mereka. Dan sayangnya, saat gue lagi ngisi shield gue sendiri, ternyata dia udah nge-scout gue dan gue knock di sini. Di sini masih ada harapan karena teman gue berhasil knockin salah satu dari mereka dan teman gue juga langsung ke gue untuk nge-revive gue. Dan ternyata mereka bertiga udah benar-benar ngeras kami dan di sini untungnya gue berhasil kabur karena sekali lagi gue bisa masuk dimensi lain untuk menyelamatkan diri gue. Setelah shield dan darah gue penuh, gue kembali memutuskan untuk mencari mereka bertiga untuk membalaskan dendam teman gue yang udah mati. Tapi sayangnya ini yang terjadi. Gue masih berusaha buat naik ke atas rumah tersebut karena kalau gue ada di atas itu bakal memberikan keuntungan yang begitu besar untuk gue saat ini. Tapi sayangnya gue tetap gak bisa naik ke atas rumah itu sama sekali.
Dan di belakang gue ternyata udah ada orang. Aduh, walaupun udah kena satu orang, tapi sayangnya gue tidak bisa untuk memenangkan match kali ini. Dan mungkin ya, segitulah cerita dari gameplay gue kali ini. Sorry kalau gameplay ini begitu buruk, dan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton gameplay gue.